Dari sekian ratus ribu Jumat yang pernah kita tunaikan bahkan sampai detik ini, adakah setiap orang beriman yang menunaikan Jumat memahami, mengetahui tentang makna Jumat ini? Mengapa harus ada ibadah Jumat? Mengapa mesti menggantikan sholat zuhur? Mengapa tidak dicukupkan pada zuhur saja? Atau jangan-jangan dari sekian puluh, ratus, ribu Jumat yang kita tunaikan, makna Jumat itu tidak meresap dalam kehidupan kita, sehingga Jumat seakan menjadi ibadah formalitas yang dihadiri. Kadang mendengarkan khutbah sambil mengantuk, bahkan tertidur, sholat 2 rakaat, kemudian menyebar begitu saja. Apakah itu Jumat yang dikehendaki oleh Al-Quran? Apakah suasana Jumat itu yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW? Khutbah Jumat kali ini dengan singkat dan padat akan mencoba mengurai hakikat Jumat dalam Al-Quran, hadis dan perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Hadirin, di awal masa Nabi SAW menyampaikan risalah dakwah dalam konteks kehidupan jahiliyah, dalam struktur sosial masyarakat jahiliyah, aktivitas mereka dibagi dalam 4 kelompok utama. Dan masing-masing memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan. Pertama, ada golongan pedagang, pengusaha, disebut dengan tajir. Jamaknya tujar. Setiap yang berdagang, yang kaya, maka dia memberikan satu kuasa dan dominasi dalam konteks kehidupan masyarakat jahiliyah. Diilustrasikan dalam surat Al-Quraisy, bagaimana proses perantauan usaha dan bisnis mereka yang kadang melewati batas-batas wilayah Hijaz. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Demikianlah Anda bisa pelajari bagaimana kebiasaan para pedagang di masyarakat Quraisy itu yang kadang mereka merantau ke luar negeri baik di musim panas ataupun di musim dingin. Yang kedua, ada golongan para pujangga, penyair, yang bahkan diabadikan kemudian dalam Al-Quran menjadi satu surah, surah ke-26, syair jamaknya syu'ara, ada surah Asy-Syu'ara. Yang ketiga, ada dukun, kahin, yang biasanya menjadi rujukan para pengusaha, pedagang untuk berkonsultasi sebelum mereka memulai perdagangannya. Jamaknya kuhan. Dan yang keempat, ini yang paling menarik, ada tukang santet, tukang sihir, sahir, yang jasanya disewa oleh 3 bagian orang-orang tadi untuk bisa menjatuhkan lawan-lawan mereka. Keempat ini umumnya beraktivitas setiap hari, dan dalam hari-harinya mereka berikan nama hitungan. Hari pertama beraktivitas disebut dengan Al-Ahad. Hari kedua disebut dengan Al-Itsnain, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Hari ketiga disebut Yaumul Thulatha, dari kata thalathah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari keempat Yaumul Arbi'a, dari arba'ah, diserap ke dalam bahasa kita menjadi hari Rabu. Hari kelima disebut Yaumil Khamis, dari kata khamsah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Ahad sampai Kamis demikianlah mereka beraktivitas mencari keunggulan. Para penyair turun ke lembah-lembah, diabadikan dalam Al-Quran, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Mereka menyebar dari Ahad, Senin, Selasa sampai dengan Kamis, turun ke lembah-lembah mencari inspirasi, mencari suasana yang enak untuk merumuskan syair-syair mereka, sehingga menjadi qasidah yang bagus diperdendangkan. Demikian para pengusaha, para pebisnis, pedagang, mereka menyebar dari Ahad sampai Kamis mencari sebanyak-banyaknya harta. Berangkat gelap, pulang gelap. Demikian yang dukun mencari inspirasi, memasang jimat-jimat yang digunakan nanti untuk pusat konsultasi golongan-golongan pebisnis khususnya. Siapa yang dibilang berangkat, mereka berangkat. Kata dukun tak berangkat, mereka tinggal.
Demikian para penyihir menyiapkan mantra-mantra yang paling efektif supaya bisa jasanya digunakan oleh golongan pertama pada khususnya. Maka inilah yang terjadi dalam konteks kehidupan masa itu. Berangkat, kerja, kerja lagi, dari mulai awal sampai akhir pekan. Untuk apa? Untuk dikumpulkan, dipertandingkan, dimunculkan, difoyakan pada hari berikutnya yang keenam, yang mereka beri nama dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari berkontes, berbangga diri sebagai orang Arab pada masa itu yang saling memperhatikan tapi dengan status sosial yang tinggi. Maka khusus hari yang keenam itu mereka berkumpul di tempat-tempat pesta. Mereka berkumpul di pusat-pusat keramaian yang diberi nama dengan aswaq. Suq Uqad, Suq Dumatul Jandal, yang puncaknya ada di atas Jabal Qubais, yang di bawahnya terdapat tempat suci paling utama yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka di hari yang keenam ini mereka akan berlomba. Siapa pedagang, pebisnis yang hartanya paling banyak itu dihitung, saudara. Yang tertinggi hartanya, maka ini akan menempati tingkat kasta sosial tertinggi, dia yang memberikan pengaruh dalam kehidupan. Memutuskan. Itulah yang kita kenal, ada Abu Jahal di dalamnya, ada Abu Lahab di dalamnya. Mereka mengambil putusan. Parlemen dibentuk yang sekarang lokasinya kurang lebih terletak di depan Masjidil Haram, searah depan-depanan dengan Hotel Hilton yang lama. Parlemen Quraisy berisi 100 orang. Demikian para penyair. Siapa yang syairnya paling bagus diperlombakan. 7 terbaik maka akan ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disimak oleh banyak orang yang berputar, dikenal dengan Mu'allaqatis Saba', yang kelak nanti di masa Islam akan diganti dengan kain kiswah bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna. Mulanya itu adalah kontes pertandingan syair. Demikian para dukun, demikian para tukang sihir. Maka yang terjadi adalah yang kaya dia semakin kaya, punya kuasa untuk menindas yang lemah semakin tertindas, diperbudak oleh sistem kehidupan demikian. Demikianlah terjadi. Bekerja hanya untuk kumpul, bekerja hanya untuk update status, bekerja hanya untuk foya-foya. Jadi kalau Anda bekerja, berangkat gelap, pulang gelap, akhir pekan cuma foya-foya, akhir pekan cuma update status, saudara, Anda tertinggal. 15 abad lalu umat jahiliyah sudah melakukan itu. Maka apa yang terjadi? Secara singkat, dalam periode Nabi SAW hendak berhijrah ke Madinah. Hijrah itu artinya berubah menjadi lebih baik. Tidak harus menuntut Anda pindah tempat. Tapi bila di tempat itu tidak membuat Anda menjadi lebih baik, tertekan di dalamnya, Anda mencari peluang di ruang yang lain yang membuat kebaikan Anda dan potensinya terbuka keluar. Maka jika Anda ingin berhijrah sebagai mahasiswa, ingin jadi lebih baik, tidak